Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru dan seluruh para orang tua yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini Senin 20 September 2021 kita bisa bersama-sama mendengarkan bagian dari firman Tuhan sebelum mengawali semua kegiatan kita sepanjang pagi hingga siang hari ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan serta Bapak Ibu guru, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati malam kami istirahat, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami hari ini, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan bagian dari firman-Mu yang akan menolong, memberkati, bahkan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu guru dan anak-anak serta para orang tua, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 27 ayat 5 dan 6. Saya ulangi, Amsal 27 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menegur dan Ditegur. Ada satu ilustrasi demikian. Ada seorang anak bernama Amir, mempunyai pengalaman buruk dalam hal menegur dan ditegur. Amir sering sekali ditegur oleh temannya, dan Amir bisa menerimanya dengan senang hati karena Amir tahu bahwa teguran itu membuat dia mengerti bahwa dia melakukan sebuah kekeliruan. Tetapi begitu giliran Amir menegur temannya tersebut, temannya menjadi tersinggung. Amir menjadi bingung dan takut. Apa salah menegurnya? Namun ketika Amir menjelaskan duduk perkaranya kepada seseorang yang lebih dewasa dan lebih rohani, beliau mengatakan Amir tidak bersalah. Tetapi kenapa teman saya menjadi tersinggung? Padahal saya sudah tahan banting setiap kali dia menegur saya. Bapak Ibu guru, anak-anak yang hebat yang diberkati oleh Tuhan, menegur dan menerima teguran dengan rendah hati adalah syarat untuk menuju manusia dewasa. Sebab kita semua belum ada yang sempurna, masih banyak yang harus kita perbaiki. Karena itu, apa yang ada pada kita, baiklah kita berikan kepada orang lain lewat proses menegur. Sebaiknya, apa yang belum ada pada kita, baiklah kita menerima dari orang lain juga lewat proses ditegur. Ingat, seringkali kelalaian dan kesalahan yang ada pada diri kita tidak mampu melihatnya. Dan yang lebih mampu melihat keadaan kekurangan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau di dunia ini hanya ada kita sendiri yang hidup, kita tidak memerlukan koreksi dari orang lain. Namun karena kita hidup bermasyarakat dan kita membutuhkan orang lain, maka kita pun membutuhkan teguran dari orang lain. Enggan menegur dan tidak mau ditegur akan memperlambat kita menuju kesuksesan dan menjadi manusia yang dewasa. Kita pasti akan tetap tinggal pada sifat kanak-kanak dan tidak akan diharapkan orang lain untuk memimpin, bahkan mempengaruhi mereka ke arah yang lebih positif. Ingatlah, bila kita cepat merasa tidak enak waktu ditegur, padahal kita salah, berarti kita belum manusia dewasa dan tidak adanya keseimbangan antara perasaan dan pikiran kita. Nah,
kalau kita seperti itu, akan jadi apakah kita ke depannya nanti? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, belajarlah menegur dengan kasih dan tanpa merasa lebih hebat. Namun, kita juga harus siap menerima teguran dengan berbesar hati dan berlapang dada, karena semua itu akan membawa kedewasaan rohani kita. Seringkali kita lebih mudah menegur orang lain, melihat kesalahan orang lain, tetapi bagaimana kita menerima ketika kita juga mendapatkan teguran dari orang lain? Tegurlah dengan kasih, tegurlah dengan untuk membangun sebuah hal-hal yang baik, sehingga orang yang kita tegur bisa menerima dengan baik. Bahkan kita yang ditegur pun bisa menerima bahwa di dalam diri kita ada banyak kekurangan. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita supaya kita mau ditegur, bahkan kita mau menegur saudara kita, teman kita yang bersalah dengan kasih. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini, sehingga kita saling menegur, saling mengingatkan dengan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bagian firman Tuhan yang sangat singkat yang boleh kami dengar ini, biarlah membuat hati kami, membuat diri kami siap untuk ditegur dan berani untuk menegur ketika ada kesalahan yang kami lihat, yang kami rasakan di dalam diri orang sekitar kami. Berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa menegur dengan kasih, bahkan kami bisa menerima ditegur oleh orang lain. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sehingga melalui sapaan, melalui teguran, itu akan menguatkan kami, bahkan mendewasakan kehidupan iman kami kepada Tuhan, bahkan memperbaiki perilaku kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas belajar kami pada hari ini, dari awal sampai kesudahannya nanti, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.